Bab 793. Menyerbu benua pendekar hitam. Bahaya. Saat suara warrior yang terdengar, cahaya pedang melintas di lapangan. Pada saat yang hampir bersamaan, tombak di tangan pria berjubah hitam tiba-tiba bergerak di depannya. Bang! Sebuah percikan api muncul di ujung tombak di tangan pria berjubah hitam. Tombak itu sedikit bergetar, dan cahaya pedang itu menghilang. Mulut pria berjubah hitam dipenuhi dengan penghinaan, dan pada saat ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut tajam, dan tangan yang memegang tombak tiba-tiba mengendur, dan kemudian tombak itu berubah menjadi debu di bawah tatapannya. Pada saat ini, warrior yang bertiga telah menghilang di tempatnya. Pria berjubah hitam memandang ke kejauhan, dengan sorot kesungguhan di matanya, tetapi lebih banyak kegembiraan dan antusias. Kekuatan hukum, warrior yang memang hebat, memang orang yang dapat membuat sekawanan anjing tanah suci khawatir dan sakit kepala. Permainan ini sangat menyenangkan. Dengan itu, pria berjubah hitam hendak mengejar, dan pada saat ini, Yang Mulia Roysen dan yang lainnya muncul di lapangan bersama orang tua buta. Bunuh seorang alam kaisar, sungguh konyol dan menyedihkan bahwa tanah sucimu hingga begitu heboh. Pria berjubah hitam melirik Yang Mulia Roysen dan yang lainnya, matanya penuh sarkasme dan penghinaan. Apakah kamu tidak konyol? Kamu tidak menyedihkan? Mengapa kamu gagal tadi? Yang Mulia Roysen berkata dengan dingin. Bahkan jika duel, dia tidak takut pada orang di depannya, belum lagi orang banyak di sisinya saat ini. Aku mau main permainan seru, kata pria berjubah hitam. Yang Mulia Roysen mencibir dan berkata, kalau begitu semoga berhasil, jangan biarkan dirimu mati. Kalau bukan karena pesan Kaisar Golok, aku akan membunuhmu sekarang. Pria berjubah hitam menatap Yang Mulia Roysen. Kamu terlalu menghargai dirimu. Yang Mulia Roysen berkata, jika Ketua Suci tidak berpesan, sekarang aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan, sehingga kamu dapat mengerti bahwa kamu yang tidak abadi sebenarnya hanya begitu saja. Tarung, kata pria berjubah hitam. Ayo. Yang Mulia Roysen mengangkat tangannya dan hendak melakukan serangan. Pada saat ini, orang tua buta di samping bergerak dan menghilang dari lapangan. Melihat adegan ini, pelupuk mata pria berjubah hitam dan Yang Mulia Roysen berkedut. Keduanya memandang satu sama lain dengan dingin. Warrior yang memiliki batu batasan wilayah, pihak mana yang mendapatkan batu batasan wilayah, di masa depan, mereka akan memiliki lebih banyak hak untuk berbicara, dan mereka secara alami tidak akan saling memberikan batu batasan wilayah. Warrior yang bersembunyi di tanah, dan kemudian bersembunyi di pagoda Hongmeng. Di luar saat ini, ada 4 supermaster dan lebih dari 100 setengah suci tingkat menengah. Begitu dia terjerat, bahkan jika dia sekarang berada di peringkat ke-9 alam kaisar, hanya ada jalan buntu. Dia tidak menyangka tanah suci dan pendekar hitam spesies penentang bergabung untuk membunuhnya kali ini. Tanah suci dan pendekar hitam spesies penentang, meskipun tidak jelas-jelas bersatu, tidak diragukan lagi bahwa mereka telah mencapai semacam kesepakatan dan benua pendekar hitam dalam bahaya. Kamu tidak apa-apa. Di pagoda Hongmeng, warrior yang menatap roh pedang di depannya, alisnya mengernyit. Saat ini, tubuh roh pedang itu hampir transparan. Ini membuat suara warrior yang bergetar. Roh pedang menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, aku hanya perlu menyerap sebagian dari jiwa pedangmu nanti, tapi aku tidak bisa membantumu dalam waktu singkat. Mendengar hal itu, warrior yang menghela nafas lega dan berkata, maaf. Terhadap roh pedang, dia benar-benar merasa bersalah di dalam hatinya,
karena pihak lain hampir kehilangan nyawanya berkali-kali untuknya. Roh pedang berkata, membantumu juga demi diriku sendiri, kamu tidak perlu meminta maaf. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kamu sudah lihat, tanah suci dan pendekar hitam spesies penentang tampaknya telah mencapai semacam perjanjian. Seperti yang aku duga, mereka seharusnya akan menyerang benua pendekar hitam dalam waktu singkat. Warrior yang menarik napas dalam-dalam dan berkata, segalanya masih jauh dari putus asa. Kenapa, kamu masih ada jurus andalan? Kata roh pedang. Warrior yang mengangguk dan berkata, aku memikirkan satu cara. Meskipun berbahaya, aku ingin mencobanya. Roh pedang berkata, kalau tidak dicoba juga tidak mungkin. Aku akan tidur dulu. Aku akan berubah menjadi sarung pedang kuno. Kamu bisa menggunakan jiwa pedang untuk terus menyehatkanku. Selama periode ini, kamu juga bisa menggunakan ilmu menebas langit menarik pedang. Dengan kekuatan kamu saat ini, kamu seharusnya dapat menyusun setidaknya 25 ilmu menebas langit menarik sekaligus dalam 1 detik. Bahkan setengah suci tingkat menengah dapat dibunuh oleh kamu. Setelah berbicara, roh pedang berubah menjadi sarung pedang kuno dan melayang di depan warrior yang. Warrior yang mengulurkan tangannya untuk memegang sarung pedang kuno, dan jiwa pedang di tubuhnya menyatu ke sarung pedang kuno sedikit demi sedikit. Hati-hati untuk semua urusan, kata Pharaoh Ding. Warrior yang mengangguk, lalu keluar dari pagoda Hongmeng. Warrior yang tidak keluar dari tanah, tetapi berjalan menuju kedalaman bawah tanah. Hampir 2 jam kemudian, sepotong magma muncul di hadapannya. Tanpa ragu-ragu, warrior yang berubah menjadi cahaya pedang dan tenggelam ke dunia magma. Segera, puluhan bola api setengah suci muncul di depan warrior yang. Bawa aku untuk bertemu Sakura, kata warrior yang. Bara api di bola api itu semakin banyak, sepertinya peringatan. Bawa aku ke sana. Suara warrior yang menjadi sedikit berat, dan pada saat yang sama, 12 tingkat jiwa pedang menyembur keluar seperti air pasang, dan nyala api pada bola api yang ditekan itu meredup. Pada saat ini, Sakura tiba-tiba muncul di hadapan warrior yang, dan pada saat yang sama, ratusan bola api muncul di sekitarnya, yang semuanya setengah suci, dan puluhan setengah suci tingkat menengah. Apakah kamu datang untuk mati? Sakura melayang di depan warrior yang, dan warrior yang tiba-tiba merasa bahwa suhu telah naik ratusan derajat. Jiwa pedang warrior yang berkontraksi dan membentuk perisai jiwa pedang untuk membungkus dirinya. Setelah dibungkus jiwa pedang, tiba-tiba suhu kembali normal. Melihat pemandangan ini, mata Sakura melotot kaget, dan berkata, tanpa diduga, dalam waktu singkat, kamu telah mencapai jiwa pedang alam langit tingkat kedua, dan kekuatanmu menjadi begitu kuat. Benar-benar mengejutkanku. Di mana Mimi Lei? Warrior yang mengerutkan kening dan bertanya, karena dia tidak melihat sosok Mimi Lei. Masuk akal jika Mimi Lei tahu dia datang dan pasti akan keluar. Aku menelannya. Sakura menatap lurus ke arah warrior yang, suaranya tanpa emosi. Mata warrior yang tiba-tiba menyusut, dan jiwa pedang di tubuhnya menjadi lebih ganas. Saat ini, warrior yang hanya memiliki niat membunuh dan permusuhan, niat membunuh tanpa akhir, dan permusuhan tanpa akhir, terutama ketika memikirkan penampilan Mimi Lei. Aku yang mencelakainya, aku yang mencelakainya. Warrior yang bergumam seperti kehilangan jiwanya, dan kemudian, dia menatap Sakura dengan tiba-tiba dan berkata, aku akan membiarkan kalian semua pergi untuk menemaninya. Selesai berkata, warrior yang maju selangkah, dan domain pedang keluar. Ketika domain pedang muncul,
wajah Sakura berubah drastis, dan pada saat ini, tak terhitung banyaknya sutra jiwa pedang tertembak dari tubuh warrior yang. Pada saat ini, mata Sakura menunjukkan kepanikan, kekuatan hukum, kamu tiba-tiba sadar kekuatan hukum, cepat berhenti, Mimi Lei tidak mati, aku berbohong padamu. Mendengar itu, warna merah di mata warrior yang memudar banyak, dan pada saat yang sama, jiwa pedang berhenti, tetapi masih agak terlambat, dan puluhan bola api setengah suci di sekitarnya berubah menjadi abu. Melihat bola api yang berubah menjadi abu, sentuhan ketakutan dan kengerian melintas di mata Sakura. Bukan hanya dia, tapi juga bola api setengah suci di sekitar dia juga mundur jauh, tidak berani bergerak maju. Setelah beberapa saat, warrior yang menjadi tenang, dia menatap Sakura, dan berkata, biarkan dia datang menemuiku. Sakura menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia sedang bertapa untuk menerobos setengah suci. Saat dia berkata, dia menyatukan tangannya, dan magma di kejauhan terbelah. Pada akhirnya, ada sebuah istana. Di atas istana itu dikelilingi oleh bola petir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Melihat adegan ini, warrior yang menghela napas lega, lalu menatap Sakura dan berkata, maaf. Setelah warrior yang membunuh lebih dari selusin setengah suci, Sakura secara alami tidak akan berwajah baik pada warrior yang, dan segera berkata, karena sudah tahu bahwa dia baik-baik saja, maka kamu bisa pergi. Warrior yang ragu-ragu, lalu berkata, aku di sini untuk meminta bantuan kamu. Tidak mau bantu, kata Sakura dingin. Warrior yang tersenyum pahit dan berkata, aku benar-benar tidak bermaksud demikian, tetapi ketika aku mendengar kamu melahap Mimi Lei, aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Kamu sangat mengkhawatirkan Mimi Lei, kata Sakura tiba-tiba. Warrior yang berkata, aku memperlakukannya sebagai saudara perempuan aku. Sakura menatap warrior yang cukup lama, lalu berkata, ada apa? Warrior yang berkata, seharusnya kamu tahu bahwa aku termasuk orang benua pendekar hitam, dan sekarang, tanah suci dan pendekar hitam spesies penentang akan mengambil tindakan terhadap benua pendekar hitam. Dengan kekuatan pendekar hitam dari benua pendekar hitam kami, biarpun berjuang sampai akhir, tetap akan dihancurkan, jadi aku harap. Jadi kamu ingin aku membantumu melawan tanah suci dan pendekar hitam spesies penentang? Sakura menyela warrior yang. Warrior yang mengangguk cepat, dan hendak berbicara, tetapi Sakura mengulurkan tangannya ke samping dan berkata, mumpung aku belum berubah pikiran sekarang, pergi sekarang. Warrior yang. Sakura berkata, aku benar-benar tidak mengerti, kamu mau melawan tanah suci dan pendekar hitam spesies penentang, kenapa kamu harus menyeretku, kamu yakin otakmu baik-baik saja? Warrior yang. Sakura berkata lagi, kamu memang sangat kuat sekarang, tapi apakah kamu pikir kamu bisa melawan tanah suci dan pendekar hitam spesies penentang? Bahkan melawan satu pihak saja benua pendekar hitam kamu pun bukan lawannya, kamu segera pergi sekarang. Warrior yang berkata, aku mencari bantuan kamu, tentu saja akan ada manfaat untuk kamu. Manfaat apapun juga tidak berguna. Sakura menolak dengan tegas. Warrior yang menghela nafas pelan, dan berkata, apakah membiarkanmu mendapatkan kesempatan untuk menerobos dunia luar juga tidak berguna? Dia sedang menggoda, karena meskipun dia memiliki energi ungu kosmik, dia tidak yakin akan mampu menerobos dunia luar di masa depan. Pergi ke dunia luar. Sakura menyipitkan matanya dan berkata, apakah kamu menganggap aku anak yang berumur 3 tahun? Dan pada saat ini, bola api jatuh di depan Sakura,
dan kemudian jejak fluktuasi menyebar dari api dan masuk ke pikiran Sakura. Setelah beberapa saat, Sakura menatap warrior yang dan berkata, "Apakah kamu tahu apa yang terjadi?" Warrior yang mengerutkan kening dan berkata, "Apa?" Sakura berkata, "Pendekar hitam spesies penentang dan tanah suci masing-masing mengirimkan 3.000 master setengah suci ke formasi pengirim yang mengarah ke benua pendekar hitam. Tanah suci dan pendekar hitam spesies penentang akan menyerang benua pendekar hitam." Warrior yang bersambung.